ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, bab yang ke-34. Tsumma qala rahimahullah babun fi kam yuqra'ul Qur'anu wa qaulullahi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Qala rahimahullah haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyanu qala liya ibnu Syubrumata nadartu kam yakfir rajula minal Qur'ani falam ajid suratan aqalla min salasi ayatin fakuntu la yanbaghi li ahadin ay yaqra'a aqalla min salasi ayatin. Qala Sufyanu qala akhbarana Mansurun an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid akhbarahu Alqamatu an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu wa laqituhu wa huwa yatufu bil baiti fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Baik, ini bab yang ke-34, babun fi kam yuqra'ul Qur'an. Ya. Bab berapa banyak dibaca dari Al-Qur'an. Jadi kalau seorang itu membaca di dalam sebuah sholat, berapa ayat dia baca? Berapa ayat yang dia baca? Iya. Apakah boleh kurang dari 3 ayat atau mesti 3 ayat lebih? Wa qaulillahi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Firman Allah, bacalah apa yang mudah, apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Kalau zahir ayat tidak ada batasan, ya, 1 ayat pun tidak ada masalah. Sebab kita diperintah membaca apa yang dimudahkan. Itu zahir ayat. Kata beliau, haddatsana Ali. Ali di sini adalah Ali bin Abdullah bin al-Madini, Abul Hasan as-Sa'di. Qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah Ats-Tsauri. Ini Ats-Tsauri ya, bercerita dulu tentang fatwa Ibnu Syubrumah. Qala li Ibnu Syubrumah, berkata kepadaku Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah ini Al-Qadhi. Ya, Ibnu Syubrumah Al-Qadhi, Abdullah bin Syubrumah. Ya, dan beliau dikenal ya sebagai qadhi di masanya. Kata beliau, nadartu kam yakfir rajula min al-Qur'an falam ajid suratan aqalla min 3 ayat. Kata beliau, saya melihat berapa banyak cukup seorang itu membaca dari Al-Quran di dalam sholat. Maka saya tidak ketemukan sebuah surah yang lebih sedikit dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, 3 ayat. Ya, wal asri, 3 ayat. Nah, jadi kalau dilihat pada surah yang paling sedikit ayatnya, itu paling sedikit 3. Maka kata Ibn Syubrumah, faqultu la yanbaghi li ahadin ay yaqra aqalla min 3 ayat. Maka tidak pantas seorang itu membaca kurang daripada 3 ayat. Kurang daripada 3 ayat. Iya. Maka Sufyan menjawab hal itu. Qala Sufyan, berkata Sufyan, maksudnya dengan sanad yang sebelumnya, melalui Ali ibn al-Madini. Qala akhbarana Mansur, yaitu Mansur ibn al-Mu'tamir, an Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, an Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai, akhbarahu Alqamah. Alqamah ibn Qais an-Nakhai menceritakan kepadanya. An Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, Abu Mas'ud al-Badri, Amr bin Utbah, yang sudah berlalu, radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Abu Mas'ud al-Badri, ya, al-Ansari, al-Khazraji. Iya. Yang sudah berlalu, nama beliau Uqbah ibnu Amr. Kata beliau, walakitu yatufu bil bait, fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya temui beliau sedang tawaf di Ka'bah. Maka beliau menyebutkan bahwa Nabi berkata, anna man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang tawaf itu boleh dia berbicara, ya. Boleh dia berbicara.
Tapi dia berbicara dengan hal yang baik, dengan kalimat dzikir, mudzakarah ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, atau menyampaikan hadits, atau dia berdoa, atau dia membaca Al-Quran juga nggak ada masalah. Membaca Al-Quran juga nggak ada masalah. Di sini Abu Mas'ud menyampaikan hadits, anna man qara bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di satu malam, maka kedua ayat ini telah cukup untuknya. Jadi kalau dia di atas salah satu penafsiran, ini sudah cukup dari sholat malam. Ya, jadi kalau dia membaca 2 ayat untuk sholat malamnya sudah mencukupinya, berarti 2 ayat saja cukup. Bisa untuk hal itu. Dan ini bantahan terhadap Ibnu Syubrumah. Karena itu Sufyan langsung membawakan riwayat yang membantah akan hal tersebut. Baik. Ini sudut terkait dengan bacaan di sholat malam, berapa yang paling sedikitnya dibaca. Ya. Tapi judul Al-Bukhari lebih luas ya, karena bahasanya berapa yang dibaca dari Al-Quran. Boleh berapa yang dibaca dalam sholat, dan boleh berapa yang dibaca dari Al-Quran sampai dia khatamkan. Berapa lama sampai dia khatamkan Al-Quran. Iya. Nah, hadits-hadits yang beliau bawakan mengandung makna-makna ini. Iya, kemudian beliau bawakan hadits yang kedua. Fadhal. ثم قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعدها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قال كل يوم قال وكيف تختم قال كل ليلة قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم 3 أيام في الجمعة قلت أطيق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبعة من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار يكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى فصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. Baik. Sebelum saya lanjutkan ke riwayat yang kedua ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Tadi ada sedikit kekeliruan ya di biografi di sanad yang pertama. Haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan. Sufyan di situ Sufyan ibnu Uyainah ya. Sufyan ibnu Uyainah. Ya, dan ini ucapan dari Ibnu Syubrumah dibantah oleh Al-Bukhari dengan membawakan athar dari Sufyan, hadits dari Abi Mas'ud Al-Badri. Nah itu dicetakan Abu Dar, itu ada di depannya qala Aliyun haddatsana Sufyan. Jadi Ali bin Al-Madini meriwayatkan dari 2 Sufyan. Riwayat yang pertama dari Sufyan ibnu Uyainah dan riwayat yang kedua dari Sufyan Ats-Tsauri. Dari Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Kemudian di hadits Abdullah bin Amr bin As ini dikatakan di sini oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ankahani abi imra'atan dzata hasabin. Iya. Kata beliau, saya dinikahkan oleh ayahku. Dinikahkan oleh ayahku dengan seorang perempuan yang memiliki kedudukan
atau memiliki nasab yang bagus. Fakana yata'ahadu kunnatahu. Maka ia pun ayahnya, maksudnya Amr ibn al-As, itu selalu menanyakan berita menantunya, menantu perempuannya. Ya. Fayas'aluha an ba'liha. Maka dia, Abdullah bin Amr bin As, menanyakan tentang suaminya, apa yang dia lakukan. Fatakulu, maka si istri berkata, ni'mar rajulu min rajulin. Dia adalah sebaik-baik orang, laki-laki, anak dari laki-laki. Dia puji suaminya, dia puji juga mertuanya. Tapi masalahnya, lam yata' lana firashan. Abdullah bin Amr bin As ini tidak pernah menginjak kasur kami. Walam yufattish lana kanafan. Dan dia tidak pernah memeriksa baju kami. Mundu atainahu, semenjak kami mendatanginya. Ya, jadi subhanallah ya. Abdullah bin Amr bin As nikah dengan seorang perempuan tapi tidak pernah mendekatinya, tidak pernah dia menyentuh istrinya. Ya. Falamma tala dzalika alaihi dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu selalu ditanya masih seperti itu, sudah panjang. Akhirnya Amr bin As menyebutkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alqini bih." Falakituhu ba'du. Kata Nabi, kamu jumpai saya membawa Abdullah bin Amr itu. Kata Amr, maka setelah itu saya pun menjumpai. Ya, ini Abdullah yang berkata ya, saya pun setelah itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat lain ayahnya hadir ya dalam hal itu. Dan ini terdapat bahwa ayah itu kalau seorang anak sudah menikah, orang tuanya masih perhatikan ya, masih melihat dari anaknya, siapa tahu ada hal yang perlu diajarkan, ya wejangan yang perlu diberikan dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa tasumu?" Bagaimana kamu puasa? Qala kulla yaum, setiap hari. Kata Abdullah bin Amr, setiap hari dia puasa. Jadi puasanya setiap hari, Masya Allah. Qala wa kaifa takhtim? Terus Nabi tanya, bagaimana kamu mengkhatamkan Quran? Qala kulla layla. Kata Abdullah bin Amr, setiap malam dia khatam. Ya, jadi bagaimana ada waktu mendekati istrinya? Setiap malam khatamnya. Itu perlu 1 malam untuk khatam. Paling sedikit. Ya. Di siang harinya berpuasa. Di siang harinya berpuasa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sum fi kulli syahrin thalathatan." Kamu puasa pada setiap bulan 3 hari saja. Waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Dan khatamkan Al-Quran pada setiap bulan saja. Diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam standar paling ringannya. Yang memudahkan. Ini saja kalau dijaga, Masya Allah ya, sudah luar biasa. Ya, 3 hari dalam sebulan, 3 hari itu senilai seperti puasa 1 bulan. Sebab 1 itu 10 kali lipat. Iya. Itu paling sedikit dia jaga. Paling sedikit dia puasa Iyamul Bid misalnya. Iya. Dia baca Al-Quran setiap hari 1 juz. 1 bulan akan menjadi 30 juz. Ya, qala qultu utiku aktsara min dzalik. Kata Abdullah bin Amr, saya berkata, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Baik, dia mampu lebih kuat. Qala sum 3 ayyam fil jum'ah. Qultu utiku aktsara min dzalik. Maka Nabi berkata kepadanya, kamu puasa 3 hari dalam 1 Jumat. Di dalam 1 pekan puasa 3 hari. Ya. Hitung 1 pekan, ambil 3 hari, 4 harinya dia enggak puasa. Qultu utiku aktsara min dzalik. Ya. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih daripada itu. Saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftir yawmaini wa sum yawman.
berbuka 2 hari, puasa 1 hari. Qala qultu utiku aktsara min dzalik. Kata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Qala sum afdalas saum, sauma Daud, siyama yaumin wa iftara yaumin. Kalau begitu puasa yang paling afdal itu puasanya Nabi Daud. Dia puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Waqra fi kulli sab'i layalin marrah, dan khatamkan Al-Quran setiap malam atau setiap 7 malam dia khatam 1 kali. Jadi Al-Qurannya dibagi 7. Iya. Al-Qurannya dibagi 7, setiap 7 hari, 7 malam, khatam. Ya, kata Abdullah bin Amr, "Palaitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Amr, andai kata saya menerima keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr itu tetap di atas kebiasaan beliau ya, untuk di dalam berpuasa. Beliau berpuasa setiap hari, khatamkan Al-Quran setiap hari. Iya. Dan beliau berkata, andai kata saya terima keringanan dari Rasulullah, wa dzalika anni kabirtu wa dha'uftu. Dan sekarang ini saya sudah tua, sudah lemah. Fakana yaqra ala ba'di ahlihi as-sub'a min al-Qur'an bin nahar alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahar liyakuna akhaffa alaihi bil lail. Ya, akhirnya Abdullah bin Amr supaya bisa khatam satu hari, ya 1/7 dari Al-Quran dia baca di siang hari. Dan yang lainnya dia baca di malam hari. Wa idza arada yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa shama mithlahunna. Jadi kalau misalnya dia sudah lemah puasa, dia buka beberapa hari, ya. Kemudian setelah itu beliau ganti semisal dengan hari itu. Karahiyat ayat rukasyai'an farakan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ini kaidahnya para sahabat ya. Dan itulah kejujuran para sahabat, kesungguhan yang diabadikan dalam Al-Quran. Di surah Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka jujur terhadap janji yang mereka ambil dari Allah. Ya, di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah meninggal, dia sudah tunaikan janjinya. Dan di antara mereka ada yang menunggu, tapi tidak pernah mengganti. Jadi Abdullah bin Amr ini, ya diberi keringanan oleh Rami, dia tidak ambil. Dia tetap puasa setiap hari, tetap baca Al-Quran setiap malam. Iya. Maka itu yang dia jaga selama beliau hidup. Karena dia tidak senang meninggalkan dunia dalam keadaan dia meninggalkan sesuatu yang di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan dan dia sudah berbicara dengan Nabi akan hal tersebut. Ya, dan ini istiqamah ya di dalam beramal. Dan ini jarang diketemukan pada banyak manusia yang datang setelah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di masa kita, subhanallah, kita mohon ampunan dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita itu banyak bolong-bolong ya. Ya. Di sana sini. Paling tidak harusnya ada suatu amalan yang terus dijaga, dipelihara, kontinu di atas hal tersebut. Kontinu di atas hal tersebut. Iya. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah Al-Bukhari, qala ba'dhum, ya berkata sebagian mereka fi thalathin. Ya maksudnya dia mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Ya. Wa fi khamsin, ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 5 hari. Wa aktsaruhum ala sab'in. Dan kebanyakan mereka mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7 hari. Di 7 hari atau di 7 malam. Ya, harusnya penerjemahan yang lebih dekatnya itu 3 malam, 5 malam, dan 7 malam. Karena kata sab'a ya, thalath, khams. Harusnya idhafanya kepada layali. Ya, malam. Dan bagusnya membaca Al-Quran di waktu malam. Di malam hari. Apakah dia baca di malam saja atau dalam keadaan sholat. Iya. Dan paling banyaknya dia dibaca sebanyak 7 malam.
Sebanyak 7 malam. Ya, karena itu dilihat ya di bacaan-bacaannya kebanyakan kebanyakan para sahabat itu mereka membagi ya bacaan itu menjadi 7 malam. Ya. Jadi ada bacaan 3 surah hari pertama, terus hari kedua 5 surah, hari ketiga 7 surah, hari keempat 9 surah, hari kelima 11 surah, hari keenam 13 surah, dan hari ketujuh membaca surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal. Ya, jadi di malam pertama itu membaca 3 surah. Setelah Al-Fatihah tentunya ya, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Nisa. Yaitu malam pertama. Malam yang kedua baca 5 surah. Yaitu surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Ya. Di malam yang ketiga membaca 7 surah. Dibaca 7 surah. Itu surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, dan yang ketujuh surah An-Nahl. Itu malam yang ketiga. Malam yang keempat dia baca 9 surah. Surah Al-Isra, atau surah Bani Israel, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun, kemudian surah Al-Furqan. Ya. Baik, ada yang kurang tadi ya, saya ulangi. Surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, kemudian surah Maryam, kemudian surah Taha, surah Al-Anbiya, lalu surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun, surah An-Nur, surah Al-Furqan. 9 surah. Ini malam yang keempat. Malam yang kelima baca 11 surah. Dari surah Asy-Syu'ara, kemudian surah Al-Qasas, surah Asy-Syu'ara, kemudian surah An-Naml, kemudian surah Al-Qasas, kemudian surah Al-Ankabut, kemudian surah Rum, kemudian surah As-Sajdah, kemudian surah kemudian surah saya ulangi. Yang pertama surah Asy-Syu'ara, kemudian surah An-Naml, kemudian surah Al-Qasas, kemudian surah Al-Ankabut, surah Rum, kemudian surah Luqman, kemudian surah As-Sajdah, kemudian surah Al-Ahzab, kemudian surah Saba, kemudian surah Fatir, kemudian surah Yasin. Ini 11 surah di malam yang kelima. Malam yang keenam baca 13 surah. Ya, 13 surah itu dari surah Yasin. Surah Yasin, kemudian surah As-Saffat, kemudian surah Sad, kemudian surah Zumar, kemudian surah Ghafir, kemudian surah Fussilat, kemudian surah Asy-Syura, kemudian surah Az-Zukhruf, kemudian surah Ad-Dukhan, ya, kemudian surah Al-Jathiyah, kemudian surah Al-Ahqaf, kemudian surah Muhammad, kemudian surah Al-Fatah, lalu surah Al-Hujurat. Jadi 13 surah. Setelah itu surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal dari Qaf sampai An-Nas. Sampai surah An-Nas. Nah, itu dibahasakan. Kalau mau tahu metodenya lebih ringkas, ya pegang kata kuncinya. Kalau mau mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 malam, kata kuncinya fami bisyaukin. Itu 7 huruf. Fami, fa, mim, ya, bisyaukin, ba, shin, waw, qaf. Jadi fa dari surah Al-Fatihah. Malam pertama dari surah Al-Fatihah. Mim sampai surah Al-Maidah. Ya. Jadi Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Itu yang pertama. Yang kedua, fami bisyaukin. Dari surah Al-Maidah sampai surah Yunus. Jadi hari yang kedua, surah Al-Maidah sampai akhir surat Taubah. Hari yang ketiga, bisyaukin. Bi artinya surah Bani Israel. Surah Al-Isra. Ya. Jadi surah Yunus sampai akhir surah An-Nahl. Malam yang ketiga. Yang keempat dari surah Al-Isra bisyaukin sampai surah Asy-Syu'ara. Jadi dia baca dari awal Al-Isra sampai akhir surah Al-Furqan. Malam yang kelima dia baca dari surah Asy-Syu'ara bisyaukin pakai waw ya sampai As-Saffat. Ya, berarti akhirnya dia baca surah Yasin.
Dan malam yang ke-6 dari surah As-Saffat dia baca sampai surah Al-Hujurat. Kemudian yang terakhir Qaf, dia baca surah Qaf sampai surah An-Nas. Ya, dengan itu dia bisa khatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Setiap 7 malam. Ya, ini bentuk ya dan sebagian metode di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi di sini di sisi pendalilan Al-Bukhari berapa banyak dikhatamkan Al-Quran, ya terlihat ya gambaran jelas di dalam hadits ini. Ya, dan hadits ini memiliki banyak kandungan dan pelajaran ya. Cuman kita tidak bisa menguraikan semuanya. Kita hanya fokus pada pembahasan Fadhailul Quran. Adapun sanad haditsnya, kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Musa, itu Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudaki Al-Minqari Al-Basri, qala haddatsana Abu Awana Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Bazzaz. Anil Mughira, yaitu Mughira bin Miksam Ad-Dabbi Abu Hisham Al-Kufi Al-Faqih. Kalau dapat di buku-buku fikih Mughira, itu Mughira bin Miksam yang diinginkan. Al-Mujahid, yaitu Mujahid bin Jabr. Ya, Mujahid bin Jabr Al-Makki Abul Hajjad. Ini terkenal ya, mukri dan ahli tafsir, ahli hadith. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Baik, hadith berikutnya. ثم قال رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. Terus. ثم قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن الشيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة أنه قال وأحسبني قال سمعت أنا وأبي سلمة وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. Baik. Jadi ini dua hadits sama ya dengan hadits sebelumnya. Ya, adapun sanadnya Sa'ad bin Hafs Al-Kufi Abu Muhammad Al-Marub bid-Dakham, dikenal dengan Ad-Dakham. Qala haddatsana Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi an Yahya bin Abi Katsir At-Tai Al-Yami an Muhammad bin Abdurrahman Az-Zuhri an Abi Salamah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri an Abdullah bin Amr. Iya. Kemudian hadits berikutnya, sanad berikutnya haddatsani Ishaq, yaitu Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Ini guru Al-Bukhari ya. Qala akhbarana Ubaidullah bin Musa ibn Abil Mukhtar Basan Al-Absi Al-Kufi. Ubaidullah ini guru Al-Bukhari ya, sudah berlalu sanadnya. Cuma di sini beliau beriwayatkan dengan perantara Ishaq. Yaitu keadaan seperti itu. An Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi an Yahya, yaitu Yahya ibnu Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman Maula Bani Zahra an Abi Salamah Abu Salamah bin Abdurrahman, ya dari Abdullah bin Amr bin As. Adapun haditsnya sama dengan hadits sebelumnya.